Wah, roda kereta kuda saling beradu di tikungan tajam. Keduanya terpental, kemudian jatuh lagi ke tanah. Gawat, si penunggang kereta hampir tersungkur di atas lantai arena yang berpasir. Dia berhasil mendapatkan momentum dan melanjutkan perlombaan. Balapan sengit ini perlu diselesaikan dalam 11 putaran lagi. Padahal berpasang-pasang roda telah hancur, keretanya ikut terbalik dan kudanya terus limbung. Sekarang tinggal 1 putaran lagi. Dari 12 kereta kuda balap yang masuk arena, cuma 2 yang tersisa. Dan pertandingan harus terus berlanjut. Keduanya kelelahan tapi terus melesat menuju garis finish. Salah satu peserta memimpin posisi sambil terus mengendalikan ke-6 kuda liarnya. Sebentar lagi sampai, tapi peserta lain langsung nyalip dan mencapai garis finish duluan. Kaisar Roma kelihatan sangat puas. 200.000 penonton langsung bersorak-sorai menyambut sang pemenang. Ribuan orang menyerukan namanya. Diocles, Diocles, Diocles. Wah, meriah banget ya suasananya. Nama si penunggang kereta balap tadi adalah Gaius Appius Diocles. Dan di sepanjang karirnya, dia udah menang balap kereta kuda sebanyak 1.500 kali. Gelar sang bintang sejati memang layak disematkan kepadanya. Satu-satunya penunggang kereta yang punya lebih banyak penggemar hanyalah sang kaisar. Diocles sulit terkalahkan bukan cuma di area balap, tapi juga isi kantongnya. Dialah atlet terkaya di sepanjang sejarah. Kalau Diocles hidup di zaman sekarang, rekening banknya pasti sangat melimpah karena isinya mencapai 213 triliun rupiah. Sebagai atlet terkaya saat ini, Michael Jordan pun gak sekaya itu. Hartanya hanya senilai 29 triliun rupiah. Itu gak sampai 1/7 kekayaan Diocles. Uang segitu juga banyak loh. Dan saking kayanya, Diocles juga punya 2,5 ton emas. Ya, namanya juga atlet terkaya di seluruh dunia kan. Pengen apa aja tinggal beli. Dengan pendapatan tahunannya, Diocles bisa menghidupi seluruh penduduk ibu kota Kekaisaran Roma selama setahun full. Dan pada saat itu, populasinya mencapai 450.000 orang. Total pendapatan 5 atlet terkaya saat ini pun belum bisa nandingin kekayaan Diocles. Dia memang sang juara sejati dan kemungkinan besar gak akan ada atlet lain yang bisa melampaui kekayaannya. Saat ini, penemu dan pengusaha Elon Musk menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya di dunia. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 2,8 kuadriliun rupiah. Tapi angka ini masih kalah jauh dari harta yang dimiliki oleh orang terkaya dalam sejarah. Orang terkaya sepanjang masa adalah Kaisar Tiongkok Shenzong dari Song. Total kekayaannya sangat sulit dinominalkan. Menurut perkiraan ekonom modern, Shenzong dari Song memiliki 30% dari total kekayaan dunia saat itu. Jumlahnya diperkirakan mencapai 426 kuadriliun rupiah. Para penguasa Tiongkok kuno sangat lihai mengelola keuangan. Mereka menghabiskan 1,3 kuadriliun rupiah untuk membangun tembok besar. Uang segitu bisa dipakai untuk membiayai pembangunan 2.317 gedung Empire State. Kekaisaran Romawi menguasai seluruh wilayah Mediterania dan Augustus Caesar menjadi penguasa yang paling kaya. Dia menguasai 1/5 properti kekaisaran. Para ekonom modern memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 65 kuadriliun rupiah. Yacht mahal emang udah biasa kan ya? Dan yacht super mahal juga ada. Ada juga yacht super mahal yang paling mahal dalam sejarah. Panjangnya memang cuma 30 meter, tapi kapal ini dihiasi 10 ton emas dan platinum. Harganya ditaksir mencapai 68 triliun rupiah. Kabinnya aja berhiaskan akuarium emas, berlian, serpihan meteorit, dan bahkan tulang T-Rex. Jet pribadi yang paling mahal, Airbus A380 pun cuma seharga 7 triliun rupiah. Kalau Raja Mansa Musa pertama hidup di zaman kita, dia akan mampu membeli 80 yacht termahal tadi. Dan setelah dia membeli armada emas ini, uangnya masih sisa 230 triliun rupiah. Kekayaan sang raja diperkirakan mencapai 5,7 kuadriliun rupiah. Mansa Musa pertama memerintah negara Mali di Afrika selama abad pertengahan. Dia menjadi kaya raya berkat emas dan garam yang saat itu sangat berharga. Saat mau jalan-jalan, Mansa ditemani 80.000 orang. Dia juga menghabiskan 13 ton emas untuk biaya perjalanan ini. Dan ternyata dia juga memberi uang tip. Dalam perjalanan ini, dia menghabiskan banyak uang hingga harga emas makin merosot. Akibatnya seluruh perekonomian di kawasan Mediterania langsung anjlok. Wanita terkaya di zaman now adalah Françoise Bettencourt Meyers. Total kekayaannya berada di angka 1 kuadriliun rupiah.
tapi ada tokoh wanita dalam sejarah yang telah menghasilkan pundi-pundi uang yang jauh lebih banyak. Kalau Ratu Mesir Cleopatra hidup di masa kini, kekayaannya akan senilai 1,5 kuadriliun rupiah. Dengan begitu dia akan menjadi orang terkaya kelima di dunia. Peringkatnya bahkan di atas Mark Zuckerberg dan Warren Buffett. Cleopatra menerima pendapatan dari hasil penjualan barang di seluruh kawasan Mesir. Dia juga mengontrol produksi gandum, papirus, dan kaca. Karena itu sebagian ahli sejarah meyakini kekayaan bersih Cleopatra kemungkinan jauh lebih tinggi. Perkiraan maksimumnya mencapai 4 kali lipat dari angka yang tadi kusebutin, sehingga totalnya mencapai 6 kuadriliun rupiah. Dengan begini, sang Ratu Mesir 2 kali lebih kaya dari Elon Musk. Firaun Khufu Mesir mendanai salah satu konstruksi termahal sepanjang masa, yaitu piramida. Penduduk Mesir kuno nggak mungkin menggunakan truk besar, eskavator, atau crane yang biasa kita kenal di zaman now. Jadi biaya pembangunannya jauh lebih mahal. Piramida Agung Giza merupakan piramida terbesar dan menjadi struktur tertinggi di dunia selama 4.000 tahun. Ukurannya 46 meter lebih tinggi dari patung Liberty dan terdiri dari 2,3 juta balok batu. Berat tiap baloknya kurang lebih setara dengan mobil, dan kalau mau mendirikan struktur yang sama, kamu perlu merogoh kocek sedalam 35,5 triliun rupiah yang ternyata masih terbilang murah bagi Firaun Khufu. Tambang emas di Gurun Nubia menjadi sumber pendapatan utama sang penguasa Mesir. Berkat gurun ini, dia menjadi sangat kaya dan terpandang di zamannya. Raja terkaya saat ini berada di Thailand. Dia punya kekayaan 480 triliun rupiah. Tapi Raja William I dari Inggris Raya 7 kali lebih mentereng. Menurut perhitungan para ekonom modern, pundi-pundi hartanya hampir mencapai 3,3 kuadriliun rupiah. 12 monarki bertahan di benua Eropa dan para adipati dari Luxembourg menjadi pewaris kerajaan yang paling kaya. Padahal luas Luxembourg sangat kecil, ukuran negara ini cuma seluas Orange County di California, Amerika Serikat. Kekayaan para penguasanya ditaksir mencapai 50 triliun rupiah. Uang segitu bisa dipakai untuk membangun piramida, tapi masih belum cukup untuk beli yacht termahal tadi. Golongan bangsawan memang lebih gampang hidup bergelimang harta, tapi orang biasa pun juga bisa loh naik ke puncak tangga kekayaan. Jacob Fugger lahir di Jerman pada abad ke-16 dari keluarga penenun. Sejak kecil, Jacob belajar akuntansi, dan setelah dewasa dia menjadi bankir. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi manusia paling kaya di masanya. Dia sangat jago ngitung uang, bahkan para raja di Eropa juga meminjam uangnya. Menurut dokumen pada masa itu, kekayaannya diperkirakan mencapai 2 juta gulden atau sekitar 5,6 kuadriliun rupiah dalam kurs sekarang. John D. Rockefeller mendirikan perusahaan Standard Oil yang mengontrol 90% pasar minyak Amerika Serikat. Karena bisnisnya ini, sang pengusaha menjadi konglomerat pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 1918, kekayaan Rockefeller diperkirakan mencapai angka 21 triliun rupiah atau sekitar 5,6 kuadriliun rupiah dalam kurs saat ini, tentu menjadi angka yang lumayan banyak untuk ukuran anak penebang pohon. Dari segi kekayaan, Rockefeller memiliki saingan utama Andrew Carnegie. Dia seorang pengusaha baja dan menghasilkan 5,2 kuadriliun rupiah. Carnegie menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk beramal. 100 tahun yang lalu, belum ada internet dan buku menjadi sumber informasi utama. Dengan uangnya sendiri, Carnegie membangun 2.500 perpustakaan umum di seluruh dunia. Kamu ingat dengan kata-kata bijak ini kan? Para pemimpin adalah pembaca buku. Dan ternyata memang benar. Taj Mahal menjadi salah satu situs wisata paling populer di India. Kompleks ini dibangun pada abad ke-17 atas perintah Kaisar Shah Jahan. Di zaman sekarang, pembangunan konstruksi serupa akan menelan biaya hingga 13,6 kuadriliun rupiah. Shah Jahan dianggap sebagai orang India terkaya di masa lalu, tapi sebenarnya anggapan ini kurang akurat. Osman Ali Khan memerintah salah satu kawasan di India dari tahun 1911 sampai 1948. Pada tahun 1937, dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Menurut standar modern, kekayaannya sekitar 3,3 kuadriliun rupiah. Ali Khan membangun jalan, membuka universitas, dan menyukai sains. Dia juga menyukai Rolls Royce dan permata. Di garasinya ada 50 mobil, bahkan berlian dan rubinya bernilai 5,7 triliun rupiah.
Saat ini, New York dan Hong Kong menjadi rumah bagi mayoritas miliarder dunia. Jumlahnya ada 92 orang di New York dan 71 di Hong Kong, tapi kalau di masa lalu lain lagi. Di zaman sekarang, Venesia menjadi tujuan wisata populer di Italia, tapi selama era Renaissance, kota ini menjadi ibu kota keuangan dunia. Venesia mengendalikan perdagangan di seluruh Mediterania dan banyak orang terkaya di dunia tinggal di situ.